sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mengenal Igor Sanders, pemain football klub Eindhoven U17 yang dipanggil Bima Sakti ke Timnas Indonesia U17. Profil Igor Arungbumi Sanders, pemain keturunan Belanda yang dipanggil Bima Sakti ke pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U17 di Bali untuk proyeksi Piala Dunia U17 2023. Ia saat ini tercatat sebagai penggawa football klub Eindhoven U17. Selain Igor Sanders, Bima Sakti juga memanggil 4 pemain diaspora lainnya ke TC Timnas Indonesia U17 di Bali. Ketiganya yaitu Welberlie Scott de Halim Jardim, Eren Liam Switela, dan Altaf Fawaz Khan. Igor Sanders biasa beroperasi sebagai winger kiri di football klub Eindhoven U17. Namun ia juga bisa dipasang menjadi penyerang tengah maupun winger kanan. Igor Sanders saat ini masih berusia 16 tahun. Ia lahir di Eindhoven pada 5 Februari 2007. Darah Indonesia Igor Sanders mengalir dari sang ibu yang bernama Intan Sari. Ibunya berasal dari Yogyakarta. Sementara ayahnya yang bernama Rob Sanders berasal dari Belanda. Sang ayah juga merupakan mantan pesepak bola. Timnas U17 beruji coba dengan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers di Bali. Seperti kita ketahui dan kita lihat tadi malam Rabu, pasukan Garuda Select diberi pelajaran berharga oleh Barcelona Juvenil A. Timnas U17 kalah 0-3 dari Barcelona Juvenil A. Semoga berikutnya lebih baik ketika berhadapan dengan Kashima Antlers, ucap Coach Bima. Kalahkan Irak, Timnas Indonesia hajar Vietnam berkat Sandy Walsh dan Saine Patenama. Timnas Indonesia berkesempatan reuni dengan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia bakal tergabung grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam, Filipina, dan Irak. Namun sebelum itu, skuad asuhan Sintayong lebih dulu menghadapi Brunei Darussalam di babak pertama yang dijadwalkan berlangsung dalam 2 leg pada tanggal 12 hingga 17 Oktober 2023. Jika berhasil mengalahkan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan maju ke babak kedua kualifikasi. Meski dalam beberapa tahun belakangan cukup superior, namun Timnas Vietnam disebut bakal kesulitan menghadapi Timnas Garuda. Media Vietnam Soha.vn bahkan menilai jika Mark Klok dan kawan-kawan bisa melangkah jauh pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, kekuatan tim Indonesia di kualifikasi Piala Dunia akan semakin kuat dengan bergabungnya sejumlah pemain baru. Peningkatan dengan adanya beberapa pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh dan Saine Patenama tambahnya. Dengan kondisi di atas, peluang Indonesia lolos ke putaran ketiga Piala Dunia sekaligus menjadi tonggak sejarah sangat terbuka. Pelatih Sintayong juga mengatakan bahwa seluruh tim harus siap sekarang karena ini adalah kualifikasi Piala Dunia, arena yang sangat penting, tegas media tersebut. Tujuh pahlawan Timnas Indonesia perebut medali emas SEA Games terancam absen di Piala AFF U23 2023. Gelaran Piala AFF U23 2023 akan segera digulirkan. Tapi tampaknya Timnas Indonesia U23 tidak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. PSSI lewat Ketua Umum Erick Thohir telah menyatakan kalau Indonesia tidak diberi target khusus di Piala AFF U23 2023. Hal itu demi menjaga kondisi sebelum tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U22 2024 yang ditargetkan lolos ke putaran final. Piala AFF U23 di Thailand tanpa target. Kita akan mempersiapkan tim yang memang kita mau lakukan untuk mengisi persiapan U23 yaitu AFC U23, bukan tim inti, kata Erick Thohir.
Timnas Indonesia U23 menempati grup B bersama Timor Leste dan Malaysia. Tim Garuda Muda akan menghadapi Malaysia di laga perdana pada 18 Agustus. Beruntungnya Timnas Indonesia U23 tidak diberikan target bakal meringankan sedikit beban pelatih. Ada 3 pemain yang absen karena mendapatkan hukuman dari AFC terkait keributan di final SEA Games 2023 melawan Thailand. Mereka adalah Komang Teguh, Taufani Muslihuddin, dan Titan Agung. Selain ketiga pemain, ada 2 pemain yang juga diprediksi absen. Mereka adalah Muhammad Ferrari dan Ananda Reihan. Kedua pemain itu saat ini tengah memasuki tes masuk polisi. Proses tes masuk polisi ini bakal memakan waktu selama 5 bulan. Profil Kashima Antlers U18, calon lawan berikutnya Timnas Indonesia U17 di IYC 2023. Setelah menelan kekalahan dari Barcelona Juvenil A pada pertandingan perdana International Youth Championship IYC 2023, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Kashima Antlers U18 sebagai lawan selanjutnya. Menurut jadwal pertandingan antara Timnas Indonesia U17 melawan Kashima Antlers U18 bakal berlangsung di Stadion Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Sabtu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi kesempatan besar bagi Timnas Indonesia U17. Sebab mereka bakal berjumpa pemain-pemain muda berbakat dari negeri matahari terbit yang selama ini ditempa Kashima Antlers U18. Apalagi anak asuh Bima Sakti baru saja menelan kekalahan telak dari Barcelona Juvenil A pada pertandingan perdana IYC 2023. Dalam duel pembuka itu, tim yang bernama Garuda United U17 ini kalah 3 gol tanpa balas. Kashima Antlers U18 bukanlah tim yang sembarangan. Sebab tim senior mereka sukses memenangkan gelar J-League terbanyak. Sejauh ini sudah ada 8 trofi kasta tertinggi yang diraih pada edisi 1996, 1998, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009, dan terakhir pada 2016. Adapun di level Asia, Kashima Antlers juga punya sejarah mentereng. Mereka sukses meraih gelar juara pada gelaran Liga Champions Asia 2018. Ini memang jadi satu-satunya gelar yang mereka dapatkan di level konfederasi.